Halo guys, kembali lagi pada channel YouTube gua. Gua pada kesempatan pagi gua pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi. Apa saja yang ada di tujuan akuntansi? Mari kita lihat. Tujuan akuntansi ada dua, yaitu tujuan utama dan ada tujuan umum, laporan ke akuntansi dan tujuan kualitatif, laporan keuangan. Tujuan utama akuntansi sebenarnya adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Entitas itu adalah suatu badan usaha atau organisasi dan atau perusahaan yang mempunyai kekayaan sendiri. Melalui akuntansi yang tersedia, suatu laporan keuangan yang akurat dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijaksanaan serta pihak berkepentingan lainnya. Ini lebih ke mengambil keputusan ya guys ya. Kalau kita sedang laba atau kita sedang untung atau kita sedang rugi, itu tuh perusahaan yang mengambil keputusan. Baiklah, kita lanjut. Laporan keuangan meliputi neraca yang menggambarkan informasi posisi keuangan, laba rugi yang menggambarkan informasi kinerja, laporan perubahan keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, catatan, laporan serta materi yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Yang selanjutnya ada tujuan umum laporan akuntansi. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto. Aktiva neto adalah aktiva yang setelah dikurangi dengan kewajiban. Suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba. Ya, ini aktiva neto ini adalah penjualan guys, penjualan bersih artinya. Penjualan yang telah dikurangi dengan beban itu namanya penjualan bersih atau aktiva neto atau penjualan neto bisa juga guys. Nah, nanti yang diperoleh adalah laba atau rugi tergantung dengan penjualan kita. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat diperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ini yang tadi guys, memperoleh laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan informasi yang penting dalam mengenai perubahan dalam aktiva seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya. Yang kelima ada mengungkapkan sedapat mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan antara lain: 1. Harus relevan. Agar relevan, perlu diperlukan metode pengukuran dan laporan akuntansi keuangan yang dapat membantu para pemakai data informasi keuangan. Laporan keuangan difokuskan pada kepentingan umum pemakai. Yang kedua ada dapat dimengerti. Bentuk laporan keuangan dan istilah-istilah yang digunakan harus sesuai dengan batas kemampuan pemakai dan penangkap pengertiannya. Ini yang lebih tepatnya kalau yang tujuan kualitatif laporan keuangan ini lebih ke struktur dalam penulisan dengan segi laporan mereka guys. Jadi harus relevan, harus dimengerti, dapat diverifikasi. Itu tuh lebih ke tujuan untuk perusahaan tersebut agar mempermudah mereka menjalankan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ini dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Laporan keuangan harus disusun secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Maksudnya di sini guys, dapat diuji kebenarannya nanti kan di perusahaan itu ada namanya pihak eksternal. Pihak eksternal itu nanti yang akan mengukur perusahaan kita. Nanti ada suatu perusahaan yang menyewa jasa dari akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan kita apakah benar segitu atau tidak. Nanti dapat diuji di laporan yang dibuat oleh akuntan publik tersebut gitu guys.
Yang keempat ada netral. Laporan keuangan harus diarahkan kepada kebutuhan pemakai secara umum. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghindari penundaan pengambilan keputusan yang penting. Maksudnya di sini guys, netral dan tepat waktu nih adalah netral adalah tidak memihak kepada manapun, dan tepat waktu artinya adalah jika waktu yang sudah deadline-nya tanggal tersebut harus diserahkan pada tanggal tersebut. Karena apa? Semakin cepat menyerahkan laporan keuangan, akan semakin cepat pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan. Jika kita mengalami rugi, maka pimpinan perusahaan wajib mengeluarkan ketentuan secepatnya karena akan berdampak negatif pada perusahaan kita, guys. Nah, yang keenam, dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dibandingkan dengan laporan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Yang ketujuh adalah lengkap. Laporan keuangan harus memenuhi standar pengungkapan yang memadai. Oke, segitu saja guys untuk pembahasan tujuan akuntansi. Bila ada yang kurang silahkan di komen ya guys. Like bila suka dan dislike bila tidak suka. Thank you guys.